Biro Humas Kementerian Sosial sudah merilis tentang bantuan yang akan diberikan kepada penerima PKH graduasi yang total bantuannya sekitar 4 juta rupiah untuk per keluarga. Nah, bagaimana penjelasannya? Simak terus videonya, jangan di skip dan pastikan kamu sudah mengklik tombol like-nya. Oke sahabat sosial, Biro Humas Kementerian Sosial telah merilis berita tentang bantuan kewirausahaan yang diperuntukkan untuk KPM PKH graduasi. KPM PKH graduasi ini adalah keluarga yang sudah mengundurkan diri atau keluar dari kepesertaan program Keluarga Harapan. Di antaranya mereka yang sudah sejahtera atau sudah tidak memiliki komponen kategori dalam kepesertaan program Keluarga Harapan. Misal sudah tidak memiliki kategori ibu hamil, anak usia dini, atau anak sekolah dan lain-lain. Nah, keluarga penerima manfaat yang telah mengalami kasus seperti ini itu punya peluang mendapatkan bantuan sosial insentif modal usaha. Sekitar ada 5 miliar rupiah untuk 10.000 keluarga yang telah digraduasi dari kepesertaan program Keluarga Harapan. Nah, ini sebagai bagian dari perlindungan sosial mengatasi dampak pandemi COVID-19. Kementerian Sosial memberikan bantuan kewirausahaan sosial kepada 10.000 KPM PKH graduasi yang memiliki rintisan usaha terdampak pandemi, masing-masing senilai Rp500.000. Sehingga total anggarannya mencapai 5 miliar sebagai bantuan sosial insentif modal usaha sesuai rilis Biro Humas Kementerian Sosial. Nah, itu artinya sahabat sosial yang telah keluar itu punya kabar gembira lagi. Bapak Menteri Sosial dalam hal ini Bapak Juliari Batubara itu komitmen dalam memberdayakan masyarakat, khususnya keluarga miskin maupun yang rentan miskin melalui program pemberdayaan sosial untuk mendorong keluarga penerima manfaat yang telah keluar dari PKH untuk memulai dan merintis usaha serta bertahan di tengah sulitnya ekonomi pada pandemi COVID-19 ini. Nantinya KPM PKH graduasi yang terseleksi akan menerima pendampingan dan bantuan sosial insentif modal usaha sebesar 3,5 juta rupiah per KPM untuk lebih mengembangkan usahanya, ujar Menteri Sosial. Nah, jadi sahabat sosial bukan 500.000 saja. Kalau sahabat sosial serius dan tekun mengembangkan usahanya nantinya akan mendapatkan pendampingan dan akan mendapatkan bantuan sosial insentif senilai 3,5 juta rupiah untuk lebih mengembangkan usahanya. Jadi sekitar ada 4 juta rupiah yang akan dikucurkan untuk membantu usaha sahabat sosial sekalian. Tapi ini perlu saya ingatkan kembali, ini kata Mensos, tidak semua masyarakat dengan pendapatan rendah itu bisa mendapatkan bantuan usaha dari Kementerian Sosial. Nah, jadi kami tidak mencari-cari data baru. Kami fokus pada penguatan KPM PKH graduasi yang memiliki rintisan usaha mikro. Jadi ingat, ini difokuskan kepada keluarga PKH yang graduasi dan memiliki rintisan usaha nantinya. Nah, kabar bahagianya sahabat sosial, tahun 2021 Bapak Menteri Sosial atau Kementerian Sosial bertekad akan memperjuangkan anggaran yang jauh lebih besar. Menteri Sosial menegaskan bahwa Kementerian Sosial harus bisa memberdayakan masyarakat yang mendapat bantuan sosial sehingga tidak hanya mengandalkan bantuan terus-menerus. Mereka harus bisa mandiri secara ekonomi, tidak hanya menggantungkan diri dari bantuan sosial pemerintah. Direktur Jenderal Pemberdayaan Sosial Bapak Edi Suharto juga menambahkan bahwa program kewirausahaan sosial ini itu dibuat sesuai dengan Integrated and Sustainable Program atau program yang diharap terintegrasi dan berkelanjutan yang diciptakan supaya bisa berkesinambungan dengan program Keluarga Harapan.
Selain itu, Kementerian Sosial juga menghubungkan KPMPKH Graduasi dengan KUR. Ini akan dibantu oleh anggota Himpunan Bank Milik Negara atau Himbara yang saat ini telah dimulai dengan penyaluran KUR oleh Bank BNI. Secara berlanjut nantinya program KUR juga akan dilaksanakan BRI, Bank Mandiri, dan Bank BTN. Nah, sahabat sosial, semoga bisa memahami kabar bahagia ini dan memanfaatkan bantuan tersebut. Untuk lebih jelasnya, saya ingin mengutip rilis Biro Humas Kementerian Sosial yang dirilis langsung di situs resmi Kementerian Sosial dengan judul Program Kewirausahaan Sosial Kemensos Bidik Target Spesifik. Jakarta, 16 November 2020, Menteri Sosial Juliari Batubara meneguhkan komitmennya memperkuat pemberdayaan penerima manfaat melalui program pemberdayaan sosial. Diharapkan penerima bantuan sosial seperti program Keluarga Harapan Graduasi bisa mandiri secara ekonomi. Untuk keperluan itu, Kementerian Sosial mengucurkan bantuan kewirausahaan sosial. Pada prinsipnya, bantuan untuk usaha kecil itu kan sudah ditangani kementerian tersendiri ya. Oleh karena itu, bantuan program kewirausahaan Kementerian Sosial menyasar target yang spesifik, yakni para KPMPKH Graduasi yang memiliki rintisan usaha, kata Menteri Sosial Juliari di Jakarta Minggu 15 November 2020. Bantuan kewirausahaan sosial diberikan Kementerian Sosial baik dalam mengatasi dampak pandemi maupun sebagai program reguler. Kebijakan kewirausahaan sosial ini disampaikan Menteri Sosial dalam program Kata Sandi yang ditayangkan salah satu stasiun televisi nasional belum lama ini. Sebagai bagian dari program perlindungan sosial mengatasi dampak pandemi, Kemensos memberikan bantuan kewirausahaan sosial kepada 10.000 KPMPKH Graduasi yang memiliki rintisan usaha terdampak pandemi, masing-masing senilai Rp500.000 sehingga total anggarannya mencapai Rp5 miliar sebagai bantuan sosial insentif modal usaha BSIMU. Bantuan ini diharapkan membuat rintisan usaha ultramikro KPMPKH Graduasi terus bertahan di tengah sulitnya ekonomi. Nantinya KPMPKH Graduasi yang terseleksi akan menerima pendampingan dan bantuan sosial insentif modal usaha sebesar Rp3,5 juta per KPM untuk lebih mengembangkan usahanya. Rintisan usaha yang dikelola KPMPKH Graduasi ini adalah usaha ultramikro katanya. KPMPKH Graduasi yang dimaksud adalah mereka yang masih dalam kategori miskin dan rentan miskin, namun graduasi karena beberapa komponennya tidak memenuhi syarat. Menteri Sosial menyatakan tidak semua masyarakat dengan pendapatan rendah bisa mendapatkan bantuan usaha dari Kementerian Sosial. Jadi kami tidak mencari-cari data baru. Kami fokus pada penguatan KPMPKH Graduasi yang memiliki rintisan usaha mikro, kata Mensos. Tahun 2021, ia bertekad akan memperjuangkan anggaran yang jauh lebih besar. Menteri Sosial menegaskan bahwa Kementerian Sosial harus bisa memberdayakan masyarakat yang mendapat bantuan sosial, sehingga tidak hanya mengandalkan bantuan terus-menerus. Mereka harus bisa mandiri secara ekonomi, tidak hanya menggantungkan pada bantuan dari pemerintah. Program kewirausahaan sosial ini dalam pelaksanaan ada pendampingan dari TKSK. Bagi pendamping nantinya dibekali pelatihan sehingga memiliki kompetensi untuk dapat mengarahkan KPMPKH Graduasi menuju tingkat yang lebih sejahtera. Ia menambahkan, PKH mendapatkan perhatian serius dari Presiden. Kesuksesan PKH bergantung juga pada pendamping di lapangan. Program PKH tidak akan bisa sukses jika peran pendamping tidak optimal. Pendamping merupakan garda terdepan, ujung tombak dari program PKH, kata Mensos. Direktur Jenderal Pemberdayaan Sosial Bapak Edi Soeharto menambahkan, program kewirausahaan sosial ini dibuat sesuai dengan integrated dan sustainable program yang diciptakan supaya bisa berkesinambungan dengan program Keluarga Harapan. Kemensos juga menghubungkan KPMPKH Graduasi dengan KUR dengan anggota Himpunan Bank Milik Negara atau Himbara, sehingga saat ini telah dimulai dengan penyaluran KUR oleh BNI. Secara berlanjut, program KUR juga dilaksanakan BRI, Bank Mandiri, dan
Bank BTN. Biro Hubungan Masyarakat Kementerian Sosial Republik Indonesia, penulis Kusworo Setiawan. Ya, bagaimana sahabat sosial? Itu saja informasi kami seputar bantuan sosial untuk hari ini. Untuk kamu yang baru gabung silahkan subscribe. Untuk yang sudah subscribe silahkan cek tombol loncengnya. Kalau sudah, jangan lupa mengklik tombol like-nya dan memberikan komentar di kolom yang sudah disediakan agar kita bisa lebih jauh berinteraksi. Oke sahabat sosial, sampai jumpa. Salam produktif menuju keluarga sejahtera.